Ya, balik lagi teman-teman ngobrol olahraga ya. Kita kembali berjumpa. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang lumayan baru ya. Ini mungkin kalau teman-teman pikir agak ketinggalan. Ini kan berita udah agak lama. Nah, jadi ini kita mau membahas mengenai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia, yaitu Patrick Kluivert ya, yang menggantikan Sintayong kemarin. Nah, memang saya tidak mau membahas langsung begitu ganti langsung upload video ya kan, langsung upload video cuman bahas-bahas gitu aja, tapi saya sudah menontonin. Nah, nonton semua pertandingan nih, semua nih, makanya agak ngantuk juga. Banyak nonton ya pertandingan dari Patrick Kluivert waktu menjadi pelatih di klub Turki ya, yaitu Demirspor. Nah, di klub itu saya menonton banyak pertandingannya, hampir semua lah. Semua saya tonton ya. Itu ada 20 pertandingan ya bersama Demirspor, si pelatih kita Patrick Kluivert. Nah, jadi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa dong kasih like dan subscribe dulu ya teman-teman. Ini proses pembuatannya lama karena nonton klip-klipnya ini lama banget teman-teman ya. Pertandingan sepak bola kan 90 menit ya, plus injury time, stoppage time ya 100 menit lah ya. 100 menit nonton 20 match, 2000 menit teman-teman. Habis banyak banget waktu untuk nontonin pertandingan. Nggak apa-apa, ini demi supaya kita tahu masa depan Indonesia kira-kira gimana, biar kita punya tolak ukur ya teman-teman ya. Jadi sama-sama dong kasih like, kasih subscribe, gratis kok teman-teman, untuk mendukung channel kita ngobrol olahraga. Nah, jadi pemilihan pelatih kemarin setelah Sintayong resmi dipecat kan, banyak nama-nama yang muncul ya teman-teman ya. Tapi yang dipilih oleh PSSI, Pak Erick Thohir juga, yaitu adalah Patrick Kluivert. Ya, ini memang sebuah mengatasi salah satu masalah yang dari dulu saya sering pertanyakan ya, dimana Coach Sintayong kan menggunakan bahasa Korea ya. Dia hanya fasih dalam berbahasa Korea, bahasa Inggris juga tidak terlalu. Jadi saya memiliki pertanyaan dari kemarin, itu gimana caranya? Sekarang kan pemain diaspora kita banyak yang dari Belanda ya. Jadi translatornya itu seperti apa? Apakah translate Korea dari Korea ke Indonesia, lalu dari Indonesia ke bahasa Inggris dan bahasa Belanda, atau dari Korea langsung ke bahasa Inggris, atau dari Korea ke bahasa Belanda, atau bagaimana? Translatornya ini kan perlu banyak, sedangkan pemain lokal Indonesia juga ada. Bukan berarti semuanya main diaspora orang Belanda, bukan berarti semuanya bisa berbahasa Belanda, bukan berarti tidak ada yang berbahasa Indonesia. Jadi translator ini akan sangat susah. Dari Korea ini mau ditranslate kemana begitu ya kan. Nah, sedangkan kalau translate dari Korea ke Indonesia dulu, ke Inggris dulu, baru ke Belanda, itu kan artinya sudah sangat susah untuk ditangkap. Nah, jadi sekarang diganti ke orang Belanda. Ini jadi menyelesaikan salah satu permasalahan, bisa langsung ngomong bahasa Belanda dengan pemain-pemain diaspora yang dari Belanda, dan yang Indonesia seperti biasa mungkin menggunakan bahasa Inggris dan translator juga. Itu normal ya, kalau satu translate saja Inggris ke Indonesia atau Belanda ke Indonesia itu oke, satu bahasa kali saja. Nah, jadi Patrick Kluivert setidaknya mengatasi permasalahan itu. Dan untuk permainan sendiri bagaimana sih? Nah, gini pasti yang kita penasaran, bagaimana sih kepelatihan dari Patrick Kluivert sendiri. Nah, untuk statistiknya ya, Patrick Kluivert ini dari 20 match yang saya tonton ya teman-teman, 20 match di Demirspor sebagai pelatih kepala ya, hanya pernah menjadi pelatih kepala di satu klub ini saja, itu di 2023 teman-teman. Nah, untuk waktu saya menonton pertandingannya sih, saya rasa 5 pertandingan awal masih belum terlalu terasa, sangat berbeda 5 pertandingan awal dengan 15 pertandingan lainnya, apalagi dengan 5 pertandingan terakhir sangat berasa. Di 5 pertandingan awal itu mungkin masih melakukan integrasi ya ke teknik permainan baru, formasi baru dari Patrick Kluivert. Jadi di klub pun berasa agak berbeda di 5 pertandingan awal, di mana permainan Patrick Kluivert ini sangat berfokus pada penyerangan. Nah, kalau teman-teman yang tahu, Patrick sendiri dulu adalah pencetak gol yang luar biasa. Jadi di masa era permainannya Coach Patrick ini, dia juga mencetak gol sangat luar biasa ya. Di timnas Belanda juga sangat moncer sekali, cetak golnya banyak. Dan itu tercermin di kepelatihannya, di mana
sistem permainannya itu sangat fokus kepada penyerangan. Nah, ini saya kasih statistiknya ya teman-teman. Dari 20 pertandingan yang saya tonton itu, gol yang dicetak adalah 41 gol, total gol dari 20 pertandingan. Jadi rata-rata 2,1 gol, lebih dari 2,05 gol ya teman-teman per pertandingan, lebih dari 1 gol. Jadi rata-rata tiap pertandingan 2 gol secara rata-rata. Nah, tapi kebobolannya juga banyak ya teman-teman, lebih dari 20 gol kebobolannya. Nah, jadi kita bisa melihat emang fokusnya itu kepada penyerangan. Jadi hampir di setiap pertandingan, secara rata-rata di setiap pertandingan kebobolan ya secara rata-rata teman-teman. Nah, itu emang pertandingan secara formasi sangat fokus kepada penyerangan. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman, karena kalau kita lihat Indonesia sejauh ini selama bersama dengan main-main diaspora dari Liga Belanda ini banyak menumpukan kepada lini pertahanan, dimana kemarin kita juga sempat bahas Indonesia lemah di penyerangan, tidak punya ujung tombak yang kuat. Nah, mungkin Patrick Kluivert ini dipakai untuk mengatasi masalah itu. Nah, tapi akan menjadi dilema di mana pemain Indonesia memang kebanyakan pemain bertahan, yang termahal-termahalnya juga pemain bertahan, main-main terbaiknya juga pemain bertahan. Penyerang satu-satunya hanya Rafael Struijk saja, sedangkan Rafael Struijk sendiri juga adalah tipe pemain yang bukan betul-betul ujung tombak yang stay di depan ya. Dia sering menjemput bola, sering membantu track back juga, bukan yang betul-betul ujung tombak utama. Nah, ini akan menjadi kontradiksi menurut saya. Kita harus menunggu lagi, mungkin ada beberapa rekrutan baru nantinya, gimana sih kita mendapatkan pelatih yang sangat menyerang ya, berasa Belandanya, total footballnya berasa teman-teman ya, sangat menyerang, main cepat, tetapi pemain-pemain kita pemain bertahan semua. Nah, ini akan sulit menurut saya ya, karena seperti yang saya bilang tadi, dari di klub ya, 20 pertandingan yang saya tonton, 5 pertandingan awal itu sangat berasa belum jadi, formasinya belum jadi, positioning pemainnya masih agak-agak lain lah kita bilang ya, agak berbeda, belum masuk. Padahal itu di klub itu bisa latihan setiap hari, bisa mau latih tanding sesama klub sendiri, mau mencoba formasi itu sehari 2 kali 3 kali bisa kalau di klub. Kalau di timnas tidak bisa teman-teman. Seperti tim nasional Indonesia sekarang mau berlatih tidak bisa. Kenapa? Karena mereka di klub masing-masing. Ada yang di Belanda, ada yang di Amerika, ada yang di Indonesia, semua terpisah-pisah. Mungkin disatukan hanya nanti tinggal seminggu, 2 minggu sebelum pertandingan. Nah, sedangkan ini adalah pelatih baru dengan sistem yang sangat berbeda, sistem menyerang, gimana Indonesia sejauh ini sistem bertahan. Jadi menurut saya pemanggilan Patrick Kluivert ini adalah gambling dari segala gambling, judi di atas segala judi ya. Kenapa? Karena ya Patrick Kluivert ini yang pertama tadi adalah fokusnya dalam penyerangan, tetapi main Indonesia banyak bertahan. Dan juga ini Indonesia sedang di satu kompetisi ya, kita bilang ya, kompetisi yang paling bergengsi di sejarah sepak bola modern Indonesia, yaitu kualifikasi stage 3 dari kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah kompetisi terbesar ya. Di tengah-tengahnya tiba-tiba ganti pelatih, mana Sintayong udah berapa tahun ya kan ganti ke pelatih baru, dan pelatih barunya juga kita bilang kalau kemarin nama-nama banyak yang disebut seperti Mancini, Van Gaal, ada Jose Mourinho juga ya kan, yang bilang mau melatih untuk tim nasional. Nah, itu kalau nama-nama besar kita bilang ya, seandainya dipanggil nama besar dan gagal, kita semua pasti kayak, oh ya sudah mencoba yang terbaik, udah nama besar ya, itu udah yang terbaik di dunia kita panggil. Kalau gagal ya mungkin belum cocok, belum rezeki. Tetapi kalau Patrick Kluivert ini sendiri sebagai head coach cuma pernah sekali, dan itu pun hanya klub Turki. Dan di klub Turki itu sendiri hasilnya adalah dari 20 pertandingan itu adalah 6 kali yang saya tonton, 6 kali menang, 8 kali imbang, 6 kali kalah. Menurut saya sangat kurang maksimal ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah emang betul-betul pelatihnya bukan nama besar, dan juga sistemnya juga berlawanan dengan filosofi tim nasional Indonesia sekarang. Jadi ini sangat gambling sekali ya. Nah, satu lagi yang menarik di Turki juga, Coach Patrick ini beradu taktik ya dengan Jose Mourinho. Nah, Jose Mourinho kan melatih Fenerbahce ya.
Jadi sempat ketemu juga, dan ya kalau pertandingan menghadapi Fenerbahce sih waktu itu tidak terlalu terlihat ya, adu racikan apa segala macam, nggak terlalu ya. Hasilnya juga 0-0 waktu itu, jadi ya tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi bertemu dengan pelatih nama besar dan tidak kalah setidaknya. Nah, jadi ya kita tetap doakan yang terbaik, semoga bisa klop sesama orang Belanda dengan sistem total football juga yang terkenal di Belanda. Mungkin pemain diaspora yang dari Belanda juga bisa mengaplikasikannya dengan baik. Jadi jangan lupa kita tetap dukung tim nasional Indonesia, semoga bisa berikan yang terbaik, semoga bisa lolos Piala Dunia baik dengan kualifikasi putaran ketiganya atau nanti putaran selanjutnya. Yang penting Indonesia harus lolos. Kita sama-sama doakan yang terbaik, semoga olahraga Indonesia bisa semakin maju. Sekian update untuk hari ini, jangan lupa terus dukung tim nasional Indonesia.